lelah, capek, membosankan, makan waktu, dan tidak ada hasilnya. Mending tidak ada hasilnya, berbahaya. Kenapa? Karena ilmu filsafat ini dipakai untuk sesuatu yang sudah ketemu. Gitu. Ilmu filsafat itu kan untuk sesuatu yang belum ketemu. Iya kan? Misalnya, kenapa benda itu selalu jatuh ke bawah? Ada yang cepat, ada yang pelan. Ini kan belum ketemu waktu itu. Ya silahkan dipikir filsafat itu. Bagus karena belum ketemu. Kenapa kayu ngambang, ngapung? Kenapa kalau besi nyelem? Dipikir itu. Akhirnya ketemulah berat jenis misalnya, ya kan? Adapun Allah ada di mana, apa yang Allah lakukan setiap sepertiga malam, dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia, sudah ketemu apa belum? Kan sudah. Kalau toh belum, nggak akan bisa dipikir. Bagaimana Allah Rabbul Alamin, zat yang maha gaib, yang paling gaib, bisa dicapai oleh akal kita? Kan mustahil. Nah, disitulah kesesatan orang-orang filsafat. Tidak berpikir sesuatu yang tidak mungkin ada jawabannya. Kenapa jumroh harus dilempar? Kenapa Hajar Aswad harus dicium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa untuk bersuci harus mengotori wajah, tangan pakai debu? Padahal tujuannya bersuci ketika tidak ada air. Bisakah akal menjawab? Tidak bisa. Mereka takalluf, membebani diri mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup jawab. Ini berbeda dengan para nabi, para rasul, para sahabat. Ketika mendengar sesuatu yang gaib, langsung sami'na wa ata'na. Langsung sami'na wa ata'na. Maka tidak memakan waktu, tidak menghabiskan waktu, tidak buang-buang waktu, dan tidak capek. Oleh karena itu 13 tahun Nabi mengajarkan akidah tauhid kepada para sahabat. Selama 13 tahun itu, bahkan 13 tambah 10, kan ketika 10 tahun itu tidak 100% tentang hukum, sholat, jual beli, jihad. Ada juga tauhidnya, ada juga akidahnya. Bahkan 5 hari sebelum beliau wafat, ya kan? 5 hari sebelum beliau wafat, beliau ulang lagi tentang akidah ini, tentang tauhid. Antum masih ingat 5 hari sebelum Nabi wafat, beliau bicara apa? Tentang Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Ini masalah akidah. Tidak boleh beribadah, tidak boleh salat, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh sengaja zikir wirid di kuburan. Sengaja ke situ. Ya. Justru ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Salat, ibadah, nyari-nyari masjid, kuburan para nabi. Dengan sebab itulah Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah. Ini diulang oleh Nabi, atau mungkin terakhir ya, 5 hari sebelum beliau wafat. Ya. Nah, berarti pelajaran tauhid ini luar biasa. Nah, para sahabat menerima pelajaran tauhid, akidah ini betul-betul dengan kaidah sami'na wa ata'na. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kami percaya, kami yakin.
tidak dibahas. Jangankan dibahas, nanya sih tidak. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia itu apa? Apa betul Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Apa betul Allah dengan dua jarinya betul-betul membolak-balikkan hati manusia? Teknisnya gimana? Caranya gimana? Enggak ada pertanyaan. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, sami'na wa ata'na. Bahwa Allah betul-betul memiliki dua tangan. Ketika Allah mengatakan, was-samawatu matwiyatun biyaminih, bahwa langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku, sami'na wa ata'na. Tidak ada pertanyaan, tidak lelah, tidak capek. Beda dengan Al-Ghazali yang kemarin kita bahas. Beliau menyesal, ya. Saya bacakan, waqad naqala syarih at-Tahawiyah, ini dinukil oleh pensyarah kitab at-Tahawiyah, Anil Ghazali, tentang Al-Imam Al-Ghazali yang di negeri kita ini begitu dielu-elukan, ya, seolah tanpa cacat. Padahal Al-Imam Al-Ghazali menyesal telah belajar filsafat dan mengakui bidu'ati fil hadis musjad. Kata beliau, perbendaharaanku dalam ilmu hadis minim sekali, minim sekali. Waktu beliau habis untuk apa? Belajar filsafat. Barangkali ada di antara antum yang pernah membaca kitab beliau yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Luar biasa kitab ini, penuh dengan kata-kata filsafat, ya. Dan beberapa bertentangan dengan dalil. Yang saya masih ingat, beliau mengatakan, seandainya mendengarkan syair, tentu syairnya syair yang apa istilah kita, yang religi, ya, bukan syair tentang percintaan dan seterusnya. Seandainya mendengarkan syair itu bisa menyebabkan kita khusyuk, menangis, maka itu lebih baik daripada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak khusyuk. Lihat, ini sudah jelas keluar dari dalil. Membaca syair tapi membawa kehusyukan hati lebih baik daripada membaca Al-Quran tapi tidak membawa kehusyukan hati. Ini sabda Nabi dikemanakan. Nabi mengatakan membaca Al-Quran, tahu artinya atau tidak, khusyuk atau tidak, 1 huruf 10 kebaikan. Adakah syair seperti itu? Tentu tidak ada. Tidak ada. Di sinilah, ini salah satu saja. Ya, ini sebelum beliau bertaubat. Ya. Akhirnya beliau bertaubat dan murid besarnya yang menjadi saksi, Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini sufi tulen yang menganut faham wahdatul wujud. Tuhan itu aku itu ya Tuhan. Tuhan itu bisa menyatu dengan hambanya. Wahdatul wujud. Terkenal di negeri kita ini dengan istilah manunggaling kawula lawan Gusti. Ada itu kaidah seperti itu, wahdatul wujud, menyatunya antara Tuhan dengan hambanya. Ini batil sebatil-batilnya, lebih batil dari Nasrani. Dalam hal ini, ya, lebih batil dari Nasrani. Nasrani hanya mengatakan Tuhan bisa menyatu dengan Nabi Isa, Yesus,
ya satu, satu ya tiga, kan begitu Trinitas. Ini semua hambanya Tuhan bisa menyatu. Ini lebih buruk, lebih batil dalam hal ini. Nah, murid besar beliau Abu Bakar Ibn al-Arabi yang akhirnya rujuk ke manhaj salaf, beliau mengatakan, guru kami belajar tentang filsafat yang dimaksud Al-Ghazali itu sampai dalam, sampai begitu dalam, dan akhirnya guru kami ingin keluar dari filsafat itu. Buktinya kan kemarin ya, beliau menulis satu kitab berjudul Tahafutul Falasifah, kesesatan para filsafat. Setelah beliau rujuk, maka murid besarnya ini mengatakan, guru kami ingin bertobat dari ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Tidak sanggup 100% keluar dari ilmu filsafat. Karena subhat itu memang seperti itu. Beda dengan syahwat. Syahwat, kalau orang tobat dari syahwat, dari khamar misalnya, ya udah nggak minum khamar lagi, setetes pun. Tobat dari zina, ya nggak zina lagi. Bahkan deket-deket zina saja dia sudah tobat. Dia tobat dari judi, udah nggak pernah judi lagi. Itulah syahwat. Beda dengan syubhat. Dia mantan LDII misalnya, dia punya kaidah batil begini. Begitu tobat ke manhaj salaf, apakah 100% hilang? Enggak, biasanya masih ada yang tersisa gitu. Kan dia belajar di firqah itu kan puluhan tahun tentang ini. Maka dia juga harus belajar puluhan tahun untuk menghilangkan satu-satu. Itu kan tidak mudah. Maka mantan firqah dolal itu biasanya muncul lagi. Maka beruntunglah antum yang belum pernah mampir ke firqah itu. Biasanya terus tersimpan, nggak tahu kalau ini yang salah, ini yang salah. Oleh karena itu Imam Ahmad itu walaupun Abu Thawr sudah taubat dari ilmu kalam di hadapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mau duduk di majelisnya Abu Thawr untuk kehati-hatian. Karena yaitu tadi, syubhat itu akan terus ada. Ya, misalnya antum pernah 20 tahun, nggak usah 20 tahun, 10 tahun lah di satu firqah, kan diajarin tuh di situ tuh. Kan banyak sekali yang ilmu yang antum serap kan. Nah, kan satu persatu harus dihilangkan. Dan antum tidak tahu, ini yang saya dapat waktu itu dari guru saya waktu itu, ini yang benar apa yang syubhat, tentu antum nggak tahu. Ini bahayanya syubhat. Ya. Nah, begitulah nasib Al-Ghazali. Walaupun beliau sudah bertekad mau meninggalkan ilmu sesat itu, ilmu filsafat, ilmu kalam, kata muridnya tidak sanggup. Tidak bisa, masih saja ya. Dan saat beliau wafat di usia yang belum begitu tua ya, saya kira belum 50 ya. Muridnya dan saat wafat itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim di dekat beliau. Artinya beliau kembali ke hadis, beliau kembali ke qala Allah wa qala Rasul. Sebelumnya tidak. Nanti akan kita baca bagaimana sepak terjang ilmu kalam itu.
Yang dibaca bukan qala Allah wa qala Rasul, tapi kata si anu, pikir satu ayat dipikir, satu hadis dipikir, begitu kira-kira. Bahkan dari hasil fikirnya itu sangat dihargai daripada dia bawa dalil. Ada satu perguruan tinggi Islam di negeri kita ini, itu kalau memberi nilai kepada mahasiswanya, terutama yang S2, S3, itu yang tidak bawa dalil. Kalau bawa dalil nih, bawa ayat, bawa hadis, nilainya dikit. Tapi kalau pakai akal, menurut saya begini, wah, nilainya besar. Karena begitulah filsafat seperti itu, ahlul kalam seperti itu. Jadi akal itu nomor satu, dalil nomor sekian. Jangankan cuman riwayat Bukhari, Muslim, Al-Quran, kalau tidak sesuai dengan akal, tolak. Ya. Tadi malam saya dapat cerita dari yang S3 di sana, itu dapat dari gurunya menolak hadis Bukhari, man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Buddha, dari Islam ke Hindu, maka apa kata Nabi? Maka benar hadis ini, man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka hukumannya adalah bunuh. Sabda Nabi SAW. Dan kesahihan riwayat ini tidak diragukan, Bukhari, Muslim. Nah, si dosen pasca sarjana ini menolaknya. Kenapa? Ya tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Kan ini kebebasan beragama segala macam, ini itu. Ayat hadis nomor sekian. Begitu kira-kira. Filsafat ahlul kalam yang sampai ke perguruan tinggi Islam di negeri kita ini seperti itu. Keadaannya seperti itu. Ya. Nah, muridnya mengatakan, seandainya guru kami diberi ilmu, diberi umur panjang oleh Allah, insya Allah guru kami akan tahu banyak tentang hadis melebihi yang lain. Karena muridnya ini tahu betul kecerdasan dari Al-Ghazali, kekuatan hafalan dari Al-Ghazali. Tapi sayang, mungkin sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin belajar hadis, kemudian wafat. Sekarang Ar-Razi. Kita akan melihat tokoh filsafat besar, Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan sebutan Ar-Razi. Sama menyesal di akhir kehidupannya, dan penyesalan beliau dituangkan dalam bentuk nadam, semacam syair. Saya bacakan. Nihayatu iqdamil uqul iqar. Mendahulukan akal. Filsafat kan mendahulukan akal. Akal itu nomor satu, dalil nomor sekian. Sementara akal si A dengan akal si B dengan akal si C sama apa tidak? Tentu tidak sama. Akal saya dengan akal antum tidak sama. Akal antum dengan akal istri antum tidak sama. Maka kalau terus pakai akal, pasti akan terjadi perselisihan. Begitulah ahlul kalam, begitulah falasifah. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menundukkan akal di depan dalil. Maka dari masyrik sampai maghrib, ahlus sunnah sama. Mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, mengatakan Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menampakkan betisnya nanti di padang mahsyar, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Sama dari masyrik sampai maghrib.
Kenapa? Karena tunduk kepada dalil. Beda dengan falsafah. Karena pakai akal beda-beda. Maka saling menyesatkan, saling mengkafirkan, ini hal yang biasa dalam ilmu filsafat. Wa aktsaru sa'yil 'alimin dhalah, dan kebanyakan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar filsafat itu sia-sia, betul-betul sia-sia. Beliau menjadi saksi dan mengalami sendiri. Ini wa huwa min ru'usaihim, salah satu tokohnya, pembesarnya, ketuanya. Seperti itu ucapannya, menyesal. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, sementara roh-roh kami itu liar buas di jasad kami. Beda dengan ahlu sunnah, tenang, nyaman, ya, lezat, nikmat. Ahlu sunnah seperti itu. Ketika yang lain gusar, ketika yang lain bingung, ketika yang lain kasak-kusuk, ini ahlu sunnah tenang, dia coba. Kalau zaman Hajjaj bin Yusuf, ahlu sunnah cuma sedikit, kayak apa kaum muslimin gusarnya, kayak apa kaum muslimin perilakunya, ya, salah dikit penggal, salah sedikit bunuh. Bahkan cucu dari Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, digantung, disalib di dekat Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf, gubernur Mekah waktu itu, zalim sekali. Tapi alhamdulillah rakyat hari itu ahlu sunnah, mayoritas rakyat hari itu adalah ahlu sunnah. Maka dia, adakah satu yang demo? Nggak ada, nggak ada yang demo. Demo itu bikin apa? Bikin macet, bikin rame, bikin gaduh. Demo itu, adakah manfaatnya? Nggak ada, nggak ada manfaat demo, nggak ada. Bahayanya luar biasa, bikin macet. Ada orang mau dibawa ke rumah sakit serangan jantung, atau mau melahirkan harus disesar segala macam, terhambat di situ. Alhamdulillah rakyat hari itu ahlu sunnah, maka semuanya diam. Bahkan diriwayatkan di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar khutbah, nggak ada yang bahas. Semua bahas tentang wudu, tentang tayamum, tentang akidah, tentang manhaj, tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka. Nggak ada yang membahas tentang pemerintahan. Inilah ahlu sunnah. Coba kalau dibahas, panas, bisa perang saudara, banjir darah. Hari itu ahlu sunnah tenang, faham, maka diam dan serahkan kepada Allah. Berhadapan dengan pemimpin yang zalim, berhadapan dengan penguasa yang tidak adil, yang terbaik adalah sabar. Sabar. Bahkan kata Nabi apa? Ini muslim ya, yang zalim ini muslim ya. Seperti presiden kita ini, dari Soekarno sampai hari ini ada yang kafir? Presiden kita ada yang kafir? Hah? Jawab. Presiden kita dari Soekarno sampai hari ini ada kafir? Nggak ada, muslim semua. Nggak ada yang kafir, muslim semua. Ya muslim seperti itu, iya seperti itu, muslim rakyatnya, cerminan dari rakyatnya, muslim, nggak kafir. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian dipimpin oleh pemimpin zalim, tapi masih muslim, lalu punggungmu dipukuli, hartamu diambil, suruh apa? Suruh apa? Sabar. Coba ini bandingkan dengan sabdanya Plato.
sabdanya orang-orang demokrasi, sabdanya Khawarij, ya, bandingkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabar. Kata mereka, jangan diam, turun ke jalan, kepung DPR MPR, kalau perlu kepung istana. Yang seperti itu seandainya berhasil mengepung lalu tumbang, pasti setelah itu lebih baik kalau lebih buruk. Lebih buruk, nggak pernah lebih baik. Apa kita lupa 98 setelah Soeharto lengser, habis itu lebih baik apa lebih buruk? Kita semua sepakat jawabannya, ya. Begitu pula di Mesir, begitu pula di Libya. Libya lebih dahsyat lagi, sampai dibunuh. Hari ini pada nangis nyesal itu orang-orang yang bunuh siapa? Gaddafi. Nyesal. Jauh lebih buruk di Irak, di Syria lebih buruk. Maka 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menasihati, kalau dipimpin penguasa yang zalim mudah sabar, diam, sibukkan dengan ilmu akidah dan seterusnya, seperti Hajjaj bin Yusuf yang begitu dahsyatnya, kejamnya. Semuanya taat kepada sabda Nabi, dia tenang. Akhirnya nggak lama dan berdoa tentunya. Karena ketika rakyat dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, detik itu rakyat sedang ditunggu-tunggu doanya oleh Allah. Wa tas'alunallah alladzi lakum. Orang kaum muslimin, rakyat yang sedang dipimpin oleh penguasa zalim, penguasa fajir, penguasa tidak adil, doa kaum muslimin sedang ditunggu-tunggu. Kenapa kita tidak berdoa? Hari itu para sahabat, para tabi'in berdoa dan Allah langsung kabulkan. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Nggak selang lama Allah tampilkan seorang pemimpin yang luar biasa, bahkan lebih besar lagi. Kalau Hajjaj bin Yusuf kan cuma gubernur, ini khalifah. Yang sebagian ulama, walaupun pendapat ini lemah, mengatakan beliau adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin yang kelima. Walaupun sekali lagi pendapat ini bukan kesepakatan para ulama, ya, tapi setidaknya ada yang pendapat seperti ini. Saking solehnya, saking baiknya, saking berilmunya, bahkan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i nomor 2, beliau nomor 1. Kan 100 tahun, 100 tahun, ya. Setiap 100 tahun, di penghujung 100 tahun. Nah, 100 tahun pertama ini nih, yang ketika pertama kali menjadi khalifah, ucapan pertama yang keluar dari mulut beliau adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah. Yang ketika mengimami salat, Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik kan 10 tahun bersama Nabi SAW, melayani Nabi SAW. Anas bin Malik tahu persis bagaimana sifat salat Nabi. Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah salat di belakang imam yang salatnya persis mirip salat Nabi SAW, kecuali anak muda ini. Kecuali anak muda ini, khalifah yang masih muda ini. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Hadiah dari Allah kepada kaum muslimin yang sabar saat dipimpin oleh pemimpin sezalim Hajjaj bin Yusuf. Sabar, diam, mohon kepada Allah. Sekarang dibalik, karena kaum muslimin Indonesia waktu itu nggak sabar, melengsengkan demo, akhirnya muncul keburukan. Satu provinsi hilang, gambar porno di mana-mana, aliran sesat menjadi berani, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih dahsyat lagi apa yang ada di Mesir, di Libya, di Iran, di Afgan. Mereka semua nyesal. Karena apa? Karena tidak mau sabar.
saat dipimpin oleh penguasa yang buruk, yang zalim, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Rupanya banyak di antara kaum muslimin tidak tahu kaidah ini, terkena syubhat orang-orang demokrasi itu. Jadi kalau pemimpin salah, pemimpin zalim, pemimpin korup, langsung demo, gulingkan, hujat, caci maki. Ini ahlul kalam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami itu liar, di badan kami itu liar, tidak tenang seperti ahlus sunnah. Wa ghayatu dunyana adza wa, dan puncak dari dunia kami ini bencana, malapetaka. Beliau yang mengalami sendiri. Ya. Beda dengan ahlus sunnah, puncaknya adalah kenikmatan, kelezatan, akhlak yang bagus, gitu. Dan berakhir dengan kebaikan. Dimana tidak, satu putih, satu merah. Dua-duanya mengalir ke Madinah. Yang merah dari Romawi, yang putih dari Parsi. Mengalir ke Madinah. Apa yang merah? Emas. Apa yang putih? Perak. Mengalir ke Madinah. Itu akhir dari hasil dari manhaj yang hak, yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Allah berikan ya apa balasan yang tidak seberapa dibanding dengan balasan di akhirat nanti. Nggak ada apa-apanya itu, tapi itu sudah nikmat, sudah lezat untuk dirasakan di dunia ini. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat sepeninggal Nabi? Nggak ada, nggak ada. Zubair bin Awam dikisahkan hanya prajurit biasa. Punya apa dia? Ya, pernah berpesan kepada anaknya, awak rumahku yang di Madinah, yang di Mekah, yang di Syam, yang di Mesir. Itu prajurit biasa. Segitu hartanya, punya rumah di sini, tanah di sini. Tidak diriwayatkan bahwa beliau pengusaha atau warisan. Bukan. Itu semua didapat dari jihad, perang, prajurit. Gimana yang komandannya seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, hasil dari jihad. Ya. Maka dikatakan bahwa ada 4 hal, dan 4 hal ini sekedar contoh ya, bukan pembatas. Ada 4 hal yang ketika 4 hal itu menimpa kalian, kalian akan hina sehina-hinanya. Salah satunya apa? Tidak ada jihad. Seperti hari ini, kaum muslimin tidak ada jihad. Kalau toh ada, ya kepaksa. Seperti kaum muslimin di Gaza, di Palestina, di Bosnia waktu itu, di Moro, di Patani, di Kashmir. Itu ada jihad memang, di Afgan. Tapi terpaksa kan? Karena diserang, karena musuh datang, karena dijajah seperti di negeri kita. Terpaksa. Rasul dan para sahabat jihad terpaksa. Kata siapa? Rasul dan para sahabat jihad tidak terpaksa, bukan diserang, tapi nyerang. Kalau Rasul dan para sahabat jihad itu selalu diserang, pasti jihad perang selalu di Madinah. Kan perang yang di Madinah cuma perang Ahzab, perang Khandaq. Selebihnya di luar Madinah, Tabuk apalagi. Berhari-hari Rasul dan para sahabat mendatangi Tabuk. Tabuk itu sudah dekat sekali dengan kekuasaan Romawi. 20 hari kira-kira Nabi menunggu tentara Romawi di Tabuk itu. Nantang. Nabi sendiri yang memimpin pasukan itu. Yang kisah Ka'ab bin Malik itu, yang Ka'ab bin Malik yang ikut perang itu dengan 2 sahabatnya, Muroroh dan Hilal. Sampai Ka'ab bin Malik seandainya nggak ikut, nggak akan tahu. Kalau saking banyaknya
dibanding dengan perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, ya. Itulah Rasul dan para sahabat. Diteruskan para sahabat, diteruskan para tabi'in, atba'ut tabi'in. Jihad itu nyerang, bukan diserang. Beda dengan kaum muslimin hari ini. Diserang dulu baru melawan, diserang dulu baru jihad. Akhirnya seperti ini. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Sepanjang umur kami, habis umur kami, tidak ada manfaat dari pembahasan kami. Nyesal beliau dan mengakui tidak ada manfaatnya. Walam nastafid, manfaatnya apa sih? Siwa an jama'na fihi qila wa qawlu. Manfaatnya cuman sekedar mengumpulkan katanya, kata si anu, kata si anu, kata si anu, begitu dong. Beda dengan ahlu sunnah. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Itu ahlu sunnah. Adapun mereka ini kata si anu, kata si anu, kata si anu, kata si anu, kata saya, menurut saya, sepanjang yang saya ketahui, begitu. Jadi agama itu seolah ada di akal mereka. Beda dengan ahlu sunnah. Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Yang dua orang itu dibikin takluk di hadapan Imam Syafi'i, Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Dua ahlul kalam ini tunduk di hadapan Imam Syafi'i seharian, dari pagi sampai malam. Istirahat, makan, sholat, habis sholat teruskan lagi dari pagi sampai malam. Awalnya dua orang ini ingin meledek Imam Syafi'i, karena ahlul kalam itu falasifah itu terhadap ahlul hadis apa? Ledek, sama seperti sekarang. Ahlul hadis yang percaya dengan hadis bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, kaum salaf yakin betul ini. Diledek oleh mereka. Tuhannya orang salafi itu naik turun gitu. Tuhannya orang salafi itu duduk, ya ditambah-tambah oleh mereka. Padahal nggak ada kata duduk, nggak ada. Yang ada bersama yang istiwa, bukan duduk, bukan julus. Rasulullah Isra Mi'raj, naik turun, ketemu dengan Nabi Musa, naik lagi, diledek. Pokoknya ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak masuk di logika mereka diledek. Sementara ahlu sunnah tentu tidak berani meledek, justru sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, Imam Syafi'i waktu itu seperti itu juga. Jadi karena beliau baru datang ke Baghdad, lalu di Baghdad ini luar biasa ya, keluhan dari Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis yang belajar hadis diolok-olok oleh ahlul kalam itu. Sama seperti hari ini diolok-olok. Orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi apa adanya, diolok-olok. Dikatakan begini. Ya. Nah, datanglah dua tokoh ahlul kalam ini ke rumah Imam Syafi'i, lalu bertanya banyak hal. Tujuannya tadi ngeledek, tapi mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa, Imam Syafi'i itu siapa. Maka keluarlah dari mulut Imam Syafi'i apa? Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada satupun jawaban menurut saya, enggak ada. Semuanya ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Maka di kemudian hari mereka bercerita, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami, bid'ah kami.
rujuk. Ya, hidayah tentu ada di tangan Allah. Ya, asbabnya Imam Syafi'i. Nah, beda dengan ahlul kalam ini. Cuman mengumpulkan katanya. Jauh dari ayat, jauh dari dalil. Setelah membawakan beberapa bait syair ini, beliau mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyyata wal manahijal falsafiyyata. Setelah aku merenungkan, berfikir tentang jalan yang ditempuh oleh ahlul kalam, orang-orang filsafat, fama ra'aituha tasfi 'alilan wala tarwi ghalilan. Tidak menghilangkan dahaga, tidak menghilangkan lapar, tidak bisa mengobati penyakit. Artinya tujuan tidak tercapai. Masih haus, masih penasaran, masih lapar, masih sesat. Gitu. Karena memang bukan dalil. Kalau dengan dalil bikin kita puas, ya. Kan Allah bilang begini, ya, oh ya, itu. Jadi harus puas kita dengan dalil. Ya. Debat nih, debat, luar biasa. Tiba-tiba datang dalil, udah diam. Begitulah ahlus sunnah. Begitulah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika ketemu dalil, langsung diam. Gitu ya. Sami'na wa ata'na. Apalagi kalau pendapatnya sesuai dengan dalil, bahagia sekali. Siapa contoh? Umar memutuskan untuk membatalkan masuk ke negeri Syam saat negeri Syam terdengar di situ ada penyakit taun. Nggak jadi, itu belum ketemu dalil, belum ketemu Abdurrahman bin Auf, musyawarah, dan cukup alot musyawarahnya, cukup alot sampai 3 kali apa 4 kali. Ya. Artinya para sahabat tidak satu kata antara masuk pulang, masuk pulang. Ya. Akhirnya Umar memutuskan pulang, jangan masuk. Disitulah terkenal Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, ana firru min qadarillah, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ke Syam ketularan taun atau tidak? Itu takdir. Kan bisa ketularan, bisa tidak, itu takdir. Apakah kita lari dari takdir Allah? Wah, dijawab dengan ucapan Umar yang luar biasa. Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau keluar lari dari takdir Allah menuju takdir setan, nah itu yang tercela. Menuju takdir iblis, takdir manusia, kan menuju takdir Allah juga. Masuk kemudian tertular, takdir bukan? Takdir. Tidak masuk dan tidak ketularan, takdir bukan? Takdir. Kan nggak ada yang tidak takdir, semuanya takdir. Gitu ya. Naik motor nggak pakai rem, nabrak, takdir bukan? Takdir. Naik motor remnya pakem, nggak nabrak, takdir bukan? Takdir. Semuanya takdir. Nah, setelah diputuskan bahwa pulang saja, nggak jadi masuk ke Syam, datang Abdurrahman bin Auf membawakan hadis itu. Barang siapa yang mendengar di satu daerah terjangkit taun, maka yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Cuman itu sabda Nabi SAW. Nabi nggak bilang yang di dalam nggak boleh kerumunan, yang di dalam harus di rumah masing-masing,
yang di dalam kalau sholat jamaah renggang-renggang, nggak ada kan, sama itu ya, sama antara taun hari itu dengan sekarang sama, sama-sama menular. Taun itu kan jenis wabah yang cepat menular. Ya namanya bisa macam-macam, intinya taun, wabah, gitu ya. Nah, seandainya sabda Nabi ini ditaati oleh kaum muslimin, insya Allah selesai. Ya. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Udah, jangan ditambah yang macam-macam. Itu aja. Wow, ini dengan sombongnya yang di dalam dijemput-jemputi. Dengan sombongnya kami tahu caranya, seolah membantah Nabi. Kami tahu caranya ya Rasul. Ya, kami jemput puluhan warga Indonesia ini, kami karantina di satu pulau, ya. Setelah di pulau itu 21 hari apa berapa gitu, itu sudah nggak mungkin ada virusnya, baru bercampur dengan masyarakat, terjadilah apa yang terjadi, ya, terjadilah apa yang terjadi. Karena tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah Umar mendengarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf, senang sekali beliau. Ternyata keputusannya sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abdurrahman bin Auf ketemu Umar dari awal, nggak pakai debat, nggak pakai musyawarah. Mana ada ayat dimusyawarahkan, mana ada hadis dimusyawarahkan. Tentu sami'na wa ata'na. Wallahu. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan.